Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rozi dari Lembaga PMII Rayon Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Komisariat Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menindaklanjuti rencana tindak lanjut atau RTL dari PKD Al-Khazini yang lalu. Di sini saya akan membawa materi ansos, anwaj, dan analisis media. Ansos sendiri yaitu analisis sosial. Nah, kita harus bedah ansos itu apa atau analisis sosial itu apa. Analisis itu apa ya? Menguraikan ataupun memahami sesuatu gitu. Sedangkan sosial adalah yang berhubungan dengan masyarakat atau sosio gitu. Nah, untuk memahami ansos sendiri, objeknya itu harus memiliki 4 elemen. Yang pertama, maksudnya objek analisis sosialnya ya, harus memiliki 4 elemen. Yang pertama, sistem sosial. Yang kedua, masalah sosial. Yang ketiga, kebijakan publik. Yang keempat, lembaga sosial. Nah, sistem sosial itu apa gitu. Nah, sistem sosial sendiri adalah sebuah kultur yang ada pada masyarakat tersebut gitu. Contoh gitu, kita studi kasus Paseban gitu. Tambang pasir yang ada di daerah Paseban Selatan sana gitu. Mungkin daerah Sidoarjo gak tahu ya Paseban itu di mana, nanti cari di Google Map gitu. Nah, Paseban. Nah, yang ada kita harus memahami dulu sistem sosialnya. Nah, apa kulturnya, apa yang menjadi kebiasaan di sana, dan apa penghasilan terbesar di sana itu. Nah, contoh di Paseban sendiri penghasilan terbesarnya adalah petani gitu. Rata-rata masyarakat di sana adalah seorang petani gitu. Nah, sudah ataupun seorang nelayan gitu. Contoh halnya gitu, Nah, kita sudah memahami sistem sosialnya, lalu kita cari masalah sosialnya gitu. Nah, masalah sosial yang di sana terdapat tambang pasir yang jelas-jelas sudah meresahkan. Yang pertama, karena adanya tambang, pengerucutan persawahan ataupun lahan-lahan yang produktif akan hasil pangan gitu. Nah, seperti itu masalah sosial. Ataupun karena adanya tambang tersebut gitu, air bersih yang menuju pesawahan tercemari karena adanya limbah pabrik ataupun semacamnya gitu. Nah, yang ketiga, kebijakan publik. Nah, di sini kebijakan publik yang dimaksud perda, undang-undang, dan semacamnya. Nah, contoh kita ambil perda RT RW di sini bukan rukun tangga ataupun rukun warga. RT RW di sini artinya adalah rencana tata ruang wilayah gitu. Rencana tata ruang wilayah gitu, RT RW sendiri bukan rukun tangga, rukun warga gitu. Nah, kita coba lihat di perda RTW. Di sana ada peraturan nomor 49, pokoknya pasal 49 mengenai wilayah gitu, lahan wilayah. Nah, pasal 49 mengenai pasal wilayah ini, ayat 4 huruf B menjelaskan bahwasanya lahan produktif tidak boleh dijadikan lahan industri. Nah, lahan produktif di sini lahan yang produktif menghasilkan sandang pangan. Contoh persawahannya subur gitu. Lalu ada pertambangan. Nah, ini kan sudah menyalahi aturan gitu. Nah, ini yang perlu kita bahas. Nah, kebijakan publik yang seperti ini harus kita cari. Namun, dalam tanda kutip, kita tidak boleh melupakan kebijakan yang lain, sebab ada juga kebijakan yang kontradiktif. Contoh gitu, setiap pasal 31 ayat berapa saya lupa, itu menjelaskan bahwasanya setiap kekayaan negara
itu milik negara dan rakyatnya gitu. Nah, itu dipertentangkan gitu. Nah, yang keempat lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama lembaga pro, yang kedua lembaga kontra gitu. Nah, lembaga pro sendiri ya seperti lembaga LSM gitu, lembaga sosial masyarakat, seperti halnya Karang Taruna yang ada di Desa Paseban ataupun semacamnya, ataupun PMI sendiri, aktivis lingkungan. Nah, itu sebagai lembaga sosial yang pro terhadap Paseban sendiri, ataupun lembaga-lembaga lain seperti halnya lembaga pecinta alam yang pro terhadap Paseban gitu. Nah, itu adalah lembaga pro. Nah, lembaga sosial tersebut sangat perlu. Sebab apa? Sebab pemerintahan tidak akan mendengar perorangan gitu. Pemerintahan juga perlu, maksudnya perlu sebuah lembaga untuk menyampaikan aspirasi Paseban tersendiri terhadap pemerintah. Kalau contoh ya, ada masyarakat yang tidak memiliki lembaga sosial ataupun dia perorangan individu, dia mengadukan keresahannya terhadap pemerintah, tidak akan didengar gitu. Nah, maka dari itu lembaga sosial penting untuk penyambung lidah dari masyarakat terhadap pemerintah. Nah, yang selanjutnya ada lembaga kontra. Lembaga kontra di sini ya jelas tentu saja pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten ataupun DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menangani hal tersebut gitu. Nah, Perda RT RW ini nantinya akan dibahas di depan DPR ataupun semacamnya gitu. Nanti kita itu adu gagasan by data gitu. By data, kalau bahasa kerennya itu by data. Nah, nanti di sana itu kita by data dengan DPRD sendiri, kita adu argumen. Kenapa kok DPRD tidak mengusut tambang pasir yang ada di Paseban tersebut gitu. Nah, bukankah DPRD itu perwakilan rakyat gitu? Suara rakyat ada di sana, sudah tersampaikan biasanya gitu. Kenapa kok DPRD masih melegalkan tambang tersebut? Nah, kita ini perlu adu argumen, adu by data lah dengan DPRD. Ya pastinya DPRD akan defense atau berlindung lah, atau berargumen dengan datanya sendiri yang membenarkan adanya tambang tersebut. Pastinya DPRD tidak mau kalah gitu ya, namanya juga lembaga kontra. Nah, ini lembaga sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pro, yang kedua kontra. Yang pro itu ya seperti ya lembaga LSM yang ada di Paseban sendiri, seperti Karang Taruna, Remas ataupun semacamnya. Yang kedua PMII ataupun aktivis lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, yang kontra itu ya DPRD atau pemerintah kabupaten dan semacamnya gitu, yang bersangkutan dengan hal ini gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah ansos ataupun analisis sosial atau analisis sosial gitu. Nah, langkah-langkah ansos sendiri terdiri dari 5. Yang pertama, penentuan objek. Yang kedua, pengumpulan data atau penunjang informasi. Yang ketiga, identifikasi. Yang keempat, pengembangan persepsi. Yang kelima itu kesimpulan gitu. Kesimpulan apa yang didapat dari keempat di atas dan disimpulkan gitu ya. Yang pertama, penentuan objek ya. Contoh kita bahas juga objeknya jangan Paseban guys, biar kerenan dikit. Yang lain jangan BLT juga. Apa itu guys? Tambang itu. Nah, situ tambang yang ada di Puger gitu. Nah, yang guys, yang dipermasalahkan adanya tambang semen Imasco gitu, yang ada di Puger, Jember Selatan lagi gitu. Banyak permasalahan di sana, emang nggak aman gitu.
Nanti kalau sahabat-sahabat di Sidoarjo mau ke Jember jangan ke selatan, di sana banyak calo, banyak preman, pokoknya banyak tambang ilegal lah yang dikuasai oleh preman, orang Cina lagi yang menguasai gitu. Bukan pribumi gitu. Pribumi cuma pakai gerobak gitu. Kalau orang Cina pabrik gitu, bangsat memang orang Cina. Terus apa namanya itu, guys? Nah, tambang puger itu ya kita jadikan objek gitu. Yang nah kan sudah ditemukan kan, yang pertama kan objek ya. Objeknya adalah tambang di puger. Yang kedua, pengumpulan informasi atau penunjang informasi gitu, pengumpulan data. Nah, data di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama kan sudah dijelaskan kan, objek itu harus memiliki empat kesimpulan, empat rumusan gitu. Nah, pengumpulan data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem sosial atau sosialnya di sini seperti apa? Pengumpulan datanya ini sistem sosial. Yang kedua itu kebijakan publik gitu. Hukum produk hukum yang ada di daerah khususnya Jember sendiri gitu. Nah, sistem sosialnya seperti apa? Nah, di sana rata-rata itu masyarakatnya adalah seorang petani gitu. Penghasilan utamanya adalah bertani. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sistem sosial rata-rata sebagai petani gitu. Dan setelah adanya tambang tersebut gitu. Nah, mereka itu seperti disingkirkan gitu. Terdapat pengerujutan pada sawah tersebut ya, bukan hanya pengerujutan, adanya juga air limbah yang dibuang dari pabrik gitu, pabrik semen Imasco, limbahnya itu, dan juga pembelokan saluran irigasi. Jadinya air yang mengalir itu sedikit, air yang mengalir itu dari sawah itu sedikit. Maksudnya air yang mengalir pada irigasi itu sedikit ke sawah gitu. Jadinya sawah-sawah di sana kekurangan air gitu. Kekurangan air itu sistem sosialnya. Yang kedua, kebijakan publik. Nah, kebijakan publik sendiri ya seperti halnya Perda RT RW. Ingat, RT RW bukan rukun tangga, rukun warga. RT RW adalah rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang wilayah gitu. Nah, kan sudah saya jelaskan bahwasanya pada pasal 49 mengenai wilayah, kalau nggak salah ya, ayat 4 huruf B dijelaskan bahwasanya lahan produktif itu tidak boleh dijadikan lahan industri gitu. Nah, kenapa kok di Puger itu dijadikan lahan industri? Nah, ini jadi pertanyaan lagi kan. Nah, itu itu maksudnya langkah-langkah pada bagian kebijakan langkah-langkah pada bagian penunjang informasi. Langkah yang ketiga adalah identifikasi. Nah, identifikasi sudah jelas bahwasanya di sana itu sistem sosialnya adalah ataupun kebiasaan masyarakatnya adalah seorang petani. Nah, permasalahannya adanya tambang membuat pertanian ataupun hasil pangan yang diperoleh sedikit gitu. Nah, sedikit gitu. Identifikasi. Nah, sedangkan dalam peraturan bahwasanya lahan produktif dalam Perda RT RW, lahan produktif tidak boleh dijadikan lahan industri. Nah, itu sudah kontradiktif gitu. Sudah kontradiktif bangsat. Kita harus lebih kritis lagi gitu dalam identifikasi. Nah, ini sudah kontradiktif. Lalu pengembangan persepsi. Langkah yang keempat adalah pengembangan persepsi. Nah, apa ini yang akan dilakukan? Nah, pengembangan persepsi ini dari hal yang sudah kita tangkap dari ketiga di atas, kita kembangkan. Maksudnya dari hal tersebut dari kebiasaan masyarakat dan peraturan Perda RT RW serta keadaan sosial yang di sana, sistem sosial di sana, adanya tambang tersebut sudah kontradiktif. Ini pengembangan persepsinya gitu.
sudah kontradiktif, ini sudah menyalahi aturan yang pertama gitu. Yang kedua, di mana letak keadilan jika keadilan tidak pernah diletakkan ini. Maksudnya di sini adalah kemana DPRD, kenapa tidak dibahas, kenapa tidak diselesaikan gitu. Nah, yang keempat, perumusan masalah. Nah, dari hal tersebut kita rumuskan apa maksudnya, apa saja gitu yang terjadi di sana, ya yang sebenarnya sudah sama dengan pengembangan persepsi, yaitu adanya kontradiktif dari sistem sosial serta kebijakan publik yang ada gitu. Nah, dari situ gitu. Sistem sosial dengan kebijakan publik yang ada kontradiktif. Nah, itu langkah-langkahnya gitu, langkah-langkahnya dengan praktek nyata gitu. Yang kedua, Unwatch analisis wacana gitu. Analisis wacana sendiri adalah analisis wacana itu bahasa gitu. Wacana itu bahasanya. Jadi kita itu menganalisis atau bahasa ataupun menurut Muhammad S. Hikam, analisis wacana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama positivisme empiris, yang kedua konstruktivisme, yang ketiga pandangan kritis. Keren kan, pandangan kritis, konstruktivisme gitu. Tapi saya kurang memahami analisis wacana ini karena bukan bidang saya gitu. Jadi skip. Nah, selanjutnya kita bahas analisis media. Ini yang ditunggu-tunggu para kaum jurnalis gitu, analisis media gitu. Nah, media sendiri, media yang dimaksud adalah media informasi atau media massa seperti media cetak ataupun media elektronik dan semacamnya. Pokok di sini adalah media informasi gitu. Bukan media sosial, Instagram, Facebook dan semacamnya, atau apalagi TikTok gitu, bukan gitu. Gak masuk itu. TikTok adalah aplikasi pembodohan katanya Muisme. Teman saya gitu, TikTok adalah aplikasi pembodohan katanya. Dan dia menyarankan bahwasanya, hey Nadiem Makarim, kamu APBN 20% itu jangan cuma dibuat untuk beasiswa kampus, tapi dibuat untuk menghapus TikTok, menghapus link-link bokep gitu katanya Muisme gitu. Nah, analisis media. Nah, analisis media di sini kita harus menganalisis apakah media saat ini independen dan integritas gitu. Nah, kalau jurnalis itu kan pedomannya adalah independen integritas gitu. Independen di sini artinya berdiri sendiri, tidak memihak siapapun gitu. Apakah sudah independen media saat ini gitu? Apakah independen? Nah, coba kita analisis. Media saat ini menurut saya sendiri tidak independen. Nah, argumen saya adalah kita coba lihat TV One dan Metro TV pada saat pemilihan gubernur pemilihan presiden 2019 yang lalu. Yang pertama, kenapa saya tidak bilang independen? Yang pertama, TV One lebih condong kepada Prabowo. Kenapa saya bilang lebih condong kepada Prabowo? Nah, di sini ya memang yang dibawakan TV One mengenai Jokowi dan Prabowo tidak hoax. Maksudnya faktanya gitu. Karena karena prinsip jurnalis adalah anti hoax gitu. Nah, di sini kenapa saya bilang lebih memihak Prabowo? Coba kita lihat, coba kita analisis bahwasanya pada saat pada saat memberitakan Prabowo itu 80% adalah kebaikan Prabowo gitu. 20% mungkin kejelekannya. Yang satunya yang Jokowi gitu, 20% kebaikannya, 80% kejelekannya. Itu yang dilakukan TV One. Memang tidak ada hoax, tapi berita yang disuguhkan, yang disajikan berat sebelah gitu. Berat sebelah. Yang pertama, Prabowo 80% kebaikannya, Jokowi cuma 20%, sedangkan keburukannya Jokowi 80%, Prabowo 20%. Ini berat sebelah gitu, tidak imbang gitu. Nah, sedangkan Metro TV
Metro TV itu beritanya lebih condong kepada Jokowi gitu. Sebab apa? Sebab gini, sama halnya dengan yang dilakukan oleh TV One, Jokowi 80% kebaikannya yang diberitakan, 20% keburukannya. Itu pun mungkin kalau mungkin ada. Sedangkan Prabowo 80% keburukannya, 20% lagi kebaikannya. Itu pun mungkin kalau mungkin ada itu. Nah, dari hal tersebut Metro TV juga berat sebelah dalam menyuguhkan beritanya gitu. Dalam menyajikan informasi berat sebelah. Dari hal tersebut kita bisa lihat bahwasanya media tidak lagi independen. Nah, saya pernah mendengar dari apa namanya itu wes Rudi Santosa pernah mengatakan bahwasanya yang menguasai media akan menguasai dunia, yang menguasai media akan menguasai dunia, katanya itu. Tapi hari ini media, penguasaan terhadap media tidak lagi akan menguasai dunia. Sebab apa namanya? Sebab hari ini media malah yang dikuasai penguasa gitu, dikuasai oleh penguasa gitu. Jadi tidak relevan lagi bahwasanya kuasai media untuk menguasai dunia itu tidak relevan lagi, sebab media hari ini telah dikuasai oleh penguasa dan pengusaha gitu. Lebih jeleknya lagi, penguasa dan pengusaha bersatu ataupun kawin untuk menguasai media, itu lebih jeleknya lagi. Kenapa saya bilang demikian? Bahwasanya yang pedoman seorang jurnalis ataupun wartawan ataupun media informasi ada independen integritas. Kenapa tidak independen? Kenapa memihak salah satu gitu? Entah itu di pihak kapitalis ataupun di pihak politikus gitu. Pasti berat sebelah tuh. Nah, kenapa demikian? Karena media sendiri penghasilannya bukan cuma dari dari penghasilan penghasilan pengunjung gitu, tapi penghasilannya juga dari pengusaha untuk lebih menyondongkan bahwasanya kaum kapitalis ya, lebih condong kepada kaum kapitalis tertentu, bahwasanya kaum kapitalis tersebut sudah membayar media tersebut ataupun sudah membeli gitu, sudah menguasai sebuah media. Nah, yang selanjutnya adalah yang disebut oleh dikuasai pengusaha. Media tersendiri lebih berita yang disuguhkan lebih menitik fokuskan kebaikan penguasa, sedangkan kejelekannya ditutupi bahkan tidak pernah diberitakan. Itu yang disebut bahwasanya media tidak lagi independen gitu. Nah, terima kasih atas atas kesediaannya untuk menyaksikan video ini. Akhirul kalam dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.